Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom. Nah, kami menyambut bagi anak-anak muda, pengusaha muda, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam program Menjadi Saksi, sebuah program pengalaman hidup yang luar biasa dan nyata bersama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan kekuatan, jawaban, dan juga jalan keluar bagi setiap kita yang mengikuti program ini. Dan pada hari ini spesial kami hadirkan seorang ibu gembala dan juga seorang pengusaha muda yang nanti akan memberikan kesaksian mengenai bisnis online yang juga tetap berjuang di tengah pandemi. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai program kita pada hari ini, kita mau satukan hati kita. Kita akan bersama membawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Kami senang Engkau baik Tuhan. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut.
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian kita, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, ya na ya se. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh baik Tuhan. Engkau Allah kami yang perkasa Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Dan pada hari ini Bapa, kami siap mendengarkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kesaksian-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu yang Engkau kirim Kak Citra Tuhan. Biarlah kesaksian melalui Kak Citra ini Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Memberikan penghiburan dan juga jalan keluar Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah Tuhan program kami ini Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Setiap kami yang membutuhkan pemulihan Engkau pulihkan kami Tuhan. Setiap kami yang membutuhkan kekuatan Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami buka acara ini Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Dan siap kita yang siap untuk mendengarkan program ini bersama katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, saat ini di hadapan kita udah ada Kak Citra ya Kak ya. Nah, Kak Citra ini selain seorang ibu gembala juga seorang pengusaha muda ya Kak ya. Nah, bisnis kecil-kecilan. kecil-kecilan. Jadi Kak Citra masih rendah hati lah ya gitu loh maksudnya. Dan hari ini tentunya Kak Citra akan memberikan kesaksian yang luar biasa ya Kak Brinda. Gimana Kak Citra ini bisa survive dan juga berjuang di situasi pandemi ini ya. Dan bisnisnya online ya Kak Citra ya? Online, betul. Oke. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengarah nih Kak ke bisnis, boleh perkenalan singkat dulu nggak Kak nih? Oke, nama saya Citra Mirani, saya istri dari Pastor Sandi Nugroho yang sering melayani di Crown Palace. Kami mengembalakan sebuah gereja di Jakarta yang bernama Human Church Community. Dan sebagai istri mungkin ingin memberkati lebih sehingga saya bekerja gitu. Oh luar biasa ya. Oke, nah kali ini Kak kita tuh mau tanya nih Kak, sejarah awalnya ya Kak Citra membuka bisnis online-nya itu gimana Kak? Bisa diceritain? Jadi buka bisnis online ini pertama berdasarkan kerinduan. Jadi pertama kali saya menikah dengan suami, kita pelayanan tuh ke pedalaman di Kalimantan. Dan itu saya melihat bahwa banyak sekali hamba Tuhan yang susah. Di situ hati saya tuh tergerak ingin memberi gitu.
Tapi gimana ya, ingin memberi kok ngambilin dompet suami gitu. Dan pada saat itu iya, saya mengambilin dompet suami sampai uang di dompet suami saya habis. Dia bilang gini, sayang, kalau ingin memberi tuh jangan sampai dompetnya kosong gitu kan. Pulang dari Kalimantan, saya ingin kerinduan Tuhan, saya ingin bekerja Tuhan, saya ingin memberkati orang lain dari hasil keringat saya gitu. Di situ saya bingungin, Tuhan mulai dari mana ya? Apa ya yang saya bisa gitu? Secara sekolah mungkin saya bisa kerja di perusahaan, tapi karena suami saya seorang pendeta gitu, seorang gembala, saya memilih untuk waktu saya ingin memberikan buat pelayanan. Sehingga saya mencari pekerjaan apa sih yang tidak mengikat, yang nggak harus pagi ke kantor, pulang sore gitu kan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang ada padaku, Tuhan pakai itu, sehingga apa, saya bisa memberkati banyak orang gitu. Lewat situ Tuhan tuh tidak langsung menjawab gitu, tapi setiap hari saya bergumul, apa sih Tuhan yang harus saya kerjakan? Kalau saya harus di rumah nggak bisa, karena kan kita pelayanan kan keliling kan ke kota-kota, sehingga pekerjaannya harus fleksibel, yang bisa dikerjakan di mana saja. Nah, berawal dari perkataan suami saya bilang gini, kamu tuh hamba Tuhan, dimanapun kamu berada, ingat kamu adalah hamba Tuhan. Berpakaianlah yang sopan, yang rapi, jangan bermewah-mewahan, tapi sederhana tapi elegan, kata suami saya. Sehingga apa yang saya gunakan waktu itu adalah batik. Jadi kemanapun saya selalu pakai batik. Batik tuh udah murah, ada yang mahal tapi ada yang murah, kualitas bagus, enak dipakai. Mulai dari situ Tuhan promosi. Saya ke kota-kota, batiknya bagus, beli di mana? Batiknya bagus ya, boleh nggak kita pesen gitu? Itu cara Tuhan membuka jalan. Dan setelah itu saya terus berjualan batik secara online. Jadi puji Tuhan tuh ajaib ya. Bukan hanya dari Indonesia saja, Tuhan tuh kirim dari Singapura, dari Malaysia, dari Vietnam. Itu Tuhan yang promosiin, bukan aku. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Dan itu saya melihat bahwa karya Tuhan tuh luar biasa. Apa yang nggak pernah kita pikir, berawal dari suatu kerinduan yang sederhana aja. Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat. Mungkin itu pertama ya. Biasa banget. Awalnya simpel banget dari istilahnya nge-influence dari baju yang dipakai sendiri gitu kan. Betul. Nah, untuk itemnya itu emang jualannya cuman baju atau ada item-item lain produknya, Kak? Kayak kaget gitu loh. Tuhan tuh berkarya luar biasa. Ketika pandemi, saya merasa gini, waduh, pandemi nih Tuhan, orang nggak keluar dari rumah Tuhan, gimana ya baju saya bisa laku gitu kan? Sempat terpikir begitu, sebagai manusia tuh terpikir begitu. Tuhan kasih aku ayat begini, apa? Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, berkat Tuhan tuh selalu baru setiap hari. Artinya gini, kita jangan menakar berkat kita besok berdasarkan pengalaman kita hari ini. Mungkin hari ini kita nggak punya. Mungkin hari ini berkat kita sedikit, tapi besok Tuhan tuh bisa mendatangkan berkat yang kita akan kaget. Kita akan kagum dengan berkat Tuhan itu. Makanya hari kita berkata begini, kita nggak akan tahu hari esok. Nah, oleh karena itu ketika saya sedang bergumul-gumul, Tuhan gimana ya orang nggak keluar rumah, baju saya gimana ya bisa laku. Tuhan kasih saya jualan masker. Tuhan kasih saya jualan antigen. Tuhan kasih saya jualan alat kesehatan. Dan di tengah-tengah pandemi itu yang baju batik yang saya pikir tidak akan laku, penjualannya 10 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Luar biasa ya. Sampai aku tuh tiap hari packing tuh karung-karung gitu, sambil aku tuh nangis gitu. Tuhan, Engkau tuh baik banget gitu loh. Di saat aku berpikir aku khawatir akan hari esok, Tuhan bilang gini, jangan usah takut. Berkatmu hari ini dan besok tuh berbeda. Jadi kalau hari ini kita merasa, Tuhan aku kepepet nih, besok aku harus bayar cicilan, besok aku harus bayar tagihan. Jangan sedih, jangan kecewa. Berkat Tuhan tuh baru setiap hari, setiap pagi. Jadi oleh karena itu, percaya. Berkat Tuhan tuh, makanya firman Tuhan berkata bukan susah payah menjadikan kita kaya. Betul. Saya bersusah payah jualan promosi gak laku. Tapi kalau Tuhan bilang hari ini laku sekian, terjadi. Berlipat-lipat kali ganda, terjadi gitu. Jadi berkat Tuhan tuh dari Tuhan, berkat itu dari Tuhan, bukan dari susah payah kita. Kita berusaha, tapi semua yang menentukan adalah Tuhan. Gitu. Jadi bukan hanya batik, sekarang udah merambat ke alat kesehatan. Oke. Karena memang relate ya kayak sama kondisi pandemi kayak gini ya, dimana memang di bidang kesehatan lagi naik-naiknya. Iya betul, pintar-pintar melihat peluang pasar lah. Harus improve juga ya kitanya. Improve juga ya benar.
Nah, kalau Kak Citra sendiri Kak, ini bisnisnya tuh dijalanin sendiri atau sekarang Kakak udah punya staff gitu yang membantu? Kalau aku biasanya ada staff packing di sana di Jakarta. Nah, berhubung gara-gara pandemi gini, mertua aku kan aku ajarin juga tuh. Oke. Mam, jualan mam, pakai WhatsApp mam gitu. Jadi setiap kali kalau saya keluar kota gitu ada mertua saya, mereka tuh yang bantu-bantu packing untuk barang-barang yang besar, yang kirim-kirim ke luar-luar pulau gitu. Luar biasa, bahkan sekarang udah nggak luar pulau aja, sampai luar negeri ya. Sampai luar negeri. Wah, berkat Tuhan emang luar biasa. Tuhan Yang Yesus paling luar jauh biasa. mana itu? Yang paling jauh selama ini tapi sebenarnya segmentasi produknya Kak Citra itu range umur berapa sih Kak buat batiknya? Karena kan kayak Kalau batik dari anak kecil sampai couple sampai orang tua semua ada. semuanya ada ya. Semuanya ada. Yang paling jauh Kak yang pernah beli di Kakak dari mana? Kayaknya udah nggak luar pulau nih, udah luar negeri tadi. Kayaknya Hong Kong apa Vietnam gitu lah paling jauh. Luar biasa. Cina juga ada sih tapi beberapa kali aja. Oke. Nah, itu apa namanya sekarang ini geraknya pasti juga lewat media sosial juga Iya, tentunya, betul, ya. betul. Benar banget. Nah, omsetnya itu kalau misalnya Kak waktu sebelum pandemi sama sesudah, apakah ada perubahan yang luar biasa gitu Kak? Kalau omset, kalau misalnya batik di pandemi itu dia meningkat drastis, biasanya 10 kali lipat daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau Alkes itu tergantung tender dari Tuhan. Kayak Tuhan bilang, oh proyek ini jalan, Iya. ada berkatnya lebih besar sesuai dengan nilai tender itu. Dan kayak tahun 2022 nih kalau orang bilang tahun paradigma yang baru, kita harus percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Makanya setiap kali saya bangun pagi gitu ya, lihat kaca gini, Citra kamu diberkati, Amin. Citra kamu akan jadi berkat, Citra hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Itu yang terus saya perkatakan. Jadi ketika awal-awal tahun ini kan kita juga ada, puji Tuhan awal-awal tahun ini kita buat PT. Wow. Ya karena Tuhan ya. Jadi karena Tuhan, mungkin proyeknya akan semakin besar, Tuhan mempersiapkan. Aku juga harus mempersiapkan diri. Jadi terkadang gini, Tuhan mau persiapkan kita berkat yang besar, kita siap nggak? Oleh karena itu kita bersiap-siap diri kita supaya ketika berkat itu datang kita sudah siap. Kita buat PT dan sedang melobi beberapa tender dan kerinduan saya tuh gini, Bapak Gembala dari suami saya berkata gini, kita buat proyek memberi makan orang miskin dengan jumlah 10.000 orang. Secara manusia itu mustahil. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan yang kasih berkat, kita akan melangkah di tahun 2022. Rumah keselamatan itu akan berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kita pasti support juga ya Kak ya, supaya Iya. semua prosesnya lancar ya. Kita Amin, juga bantu amin, doa buat amin. Kak Citra dan juga Pak Gembala ya. Amin, amin. Dan kalau ini kan sebagai ibu gembala gitu, kalau waktu awal-awal kita membangun usaha itu, bagi waktunya gimana Kak? Kan ini kan Kakak juga pergi-pergi kan, masih betul. nemenin suami pelayanan kemana Kak Sandy. Nah, bagi waktunya gimana nih Kak tipsnya? Karena kan kayak anak muda tuh agak susah ya, bagi multitasking tuh agak susah gitu. Iya betul. Pasti ke distract. Iya. Pertama kita harus buat planning kita hari besok. Kalau saya tuh misalnya bulan depan, suami saya pelayanan di mana. Saya harus siapin barang di tanggal berapa. Jadi kita harus prepare diri kita, membuat jadwal. Jadi jangan hidup tuh seenak-enak bangun tidur, ngapain ya, ngopi dulu kek, santai dulu kek. Kebanyakan anak muda kan gitu. Dia nggak mikir hari esok bakal seperti apa. Dia nggak mempersiapkan hari esoknya. Nah kalau kita kan mungkin sudah berumur ya, jadi mempersiapkan besok saya harus ngapain. Siapa ya kalau misalnya saya lagi di luar kota, siapa yang ngirim barang. Jadi saya sudah menjadwal, oh saya hubungi ini. Kamu yang kirim barang tanggal sekian gitu. Jadi kita juga harus membangun kepercayaan dengan orang. Ketika kita bekerja, kepercayaan orang tanggal 5 harus kirim. Yes. Jadi kita membangun kepercayaan dengan orang supaya apa? Kita dipercaya. Makanya firman Tuhan bilang gini, kita setia dalam perkara yang kecil, maka perkara yang besar akan Tuhan berikan. Pada saat awal-awal saya menjual batik, berkatnya nggak langsung besar, berkat tuh kecil. Ibarat kata gini, kita jual baju satu untungnya berapa sih? 15.000, 20.000. Kalau sebagai manusia bisa nggak kita bersungut-sungut? Bisa. Tuhan kok cuma 15.000? Di saat itu saya belajar yang namanya apa? Menghargai berkat Tuhan sekecil-kecilnya. Ketika kita mampu menghargai berkat Tuhan yang sekecil-kecilnya, Tuhan akan percayakan lebih besar. Ketika kita mengeluh, artinya apa? Kita tidak menghargai yang Tuhan kasih. Kok cuma 15.000 sih? Kayak Tuhan bilang gini, bersyukur kamu udah 15.000 daripada 0. Ya kan? Kadang-kadang kita lupa mensyukuri sesuatu yang kecil itu, sehingga apa? Yang besar nggak datang. Benar.
gitu. Nah itu jadi apa ya, pelajaran juga ya buat kita ya Kak Citra. Jadi buat anak-anak muda atau pengusaha muda nih yang mungkin baru mau mulai rintis ya, betul. hargailah seberapapun itu untung yang kamu dapatkan saat ini ya Kak, karena dari situ nanti Tuhan akan melipat gandakan. Iya gitu. betul, amin. Nah terus Kak, ini kan Kakak sebagai seorang ibu gembala, Kakak buka usaha bisnis online ya. Itu pernah nggak Kak dapat respon yang mungkin agak biasanya netizen ya, atau mungkin dari jemaat nih Kak gitu kayak, loh kan Kak Citra nih ibu gembala kok sambil buka-buka usaha, tuh pernah nggak Kak sampai ada omongan gitu atau respon-respon yang kurang srek gitu di Kalau hati Kak respon Citra? sih ada juga lah, namanya netizen Iya, ya. betul. Kadang-kadang bilang gini, kayak suaminya nggak cukup aja sih harus jual-jualan Iya. batik. Orang-orang tuh menganggap bahwa batik tuh bisnis ecek-ecek gitu kan. Apa sih jual baju 15.000, 10.000 kayak nggak cukup aja gitu. Tapi saya percaya gini, ketika Tuhan mempercayakan suatu hal di tangan kita berdoa nih, Tuhan benih ini mau bertumbuh Tuhan. Apa sih yang Tuhan melakukan dengan benih yang ada di tanganku ini Tuhan. Dan puji Tuhan, dari batik saya tuh ketika jemaat saya kesulitan, jemaat saya nggak punya uang, saya bilang gini, Bu, Ibu mau nggak live baju saya? Keuntungannya buat Ibu, saya kasih harga modal. Jadi dari batik ini ibu-ibu di gereja tuh live di Shopee, live di Facebook. Untuk apa sih? Mereka punya anak 4, punya anak 3. Dan bersyukur dengan batik saya itu mereka bisa dapat uang jajan buat uang sayur, buat uang ikan gitu. Jadi gini, ketika mata memandang dari sisi negatif dan positif, fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan, Tuhan talenta ini mau seperti apa? Kadang-kadang manusia ingin mengubur talenta kita dengan bahasa cemoohan, bahasa negatif. Cuma jualan batik doang kok, kapan kayanya sih, kapan gini. Saya tidak mengejar kekayaan. Yang saya kejar adalah hidup saya menjadi berkat. Lewat batik ini bisa menjadi berkat. Buktinya jemaat saya kekurangan bisa jual batik. Bisa menolong orang lain tanpa kita sadari tuh sesuatu yang kecil di tangan kita bisa berbuah. Betul. Kalau kita mau bersyukur gitu. Jadi diberkati untuk menjadi berkat ya Kak? Iya betul. Wow, luar biasa. Dan kalau bisnis kakak itu sebenarnya udah mulai sebelum dari pandemi atau Dari 2015. lumayan lama ya? 2015. Dan kira-kira Kak, kan semua sektor bisnisnya kan kebanyakan gara-gara kita pandemi di 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu ya, itu kan mengalami perubahan yang ya pokoknya acak-adut lah istilahnya kayak Iya, gitu. betul, Nah, betul. apakah Kak Citra juga ngalamin masa-masa yang kayak orang-orang lain pada mungkin kayak biasanya Rame, 10 terus iya. jadi kayak cuma 2 atau apa kayak gitu, pengalamannya yang apa? drastis Iya, ya. mungkin itu juga terjadi sih. Jadi kayak teman-teman saya dari penurunan mereka yang bisnis yang turun terus, mereka akhirnya nawarin investasi online gitu kan. Oh, iya. Sekarang lagi marak tuh kan. Iya. Iya, marak Terus banget. banyak yang kena tipu kan. Iya, Iya. betul. Salah satunya juga saya. Oh iya, yang kayak cuman ngasih uang Iya, berapa ngasih ratus ribu uang. besoknya kasih bisa uang ada. sekian, nanti kamu dapat untungnya segini. sekian, Iya, iya. sekian. Nah waktu itu saya ditegur sama suami saya gini. Di Amsal 28 ayat 18 bilang begini, apa orang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Orang yang ingin cepat kaya nggak luput dari hukuman. Ayat itu benar-benar terjadi dalam hidup saya gitu Ibu ya. Semakin kita menginginkan, semakin kita mengejar, semakin kita kehilangan. Oke. Dan itu kayak ya Amsal 28 ayat 20 dan itu kayak pukulan berat buat saya. Dan ternyata saya baru sadar bahwa kalau kita ingin mencari pertolongan hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Kalau kita berteriak-teriak kepada orang yang tidak tepat, yang ada adalah hukuman. Ketika kita ingin mendapat uang yang banyak, justru kan kita dapat hukuman tuh. Bukannya dapat uang malah jatuh, rugi, uang hilang, stres, nggak bisa kerja kan. Iya, Jadi mungkin di luar sana Bapak Ibu juga mungkin ada yang terkena. Jangan sedih, jangan kecewa, jadikan pelajaran yang berharga ya kan. Pasti Tuhan akan menggantikan kalau kita mau taat, mau setia Amin. kembali kepada Tuhan gitu. Asal jangan diulangin lagi ya. Asal jangan diulangin lagi ya, itu betul sekali. Bener-bener. Karena sekarang orang banyak pengen instan kaya gitu. Iya ya. betul, mungkin dia pikir begini, dia 20 juta, dia kalau mau kerja apa? Iya. Kalau dijanjikan 20 juta, sebulan dapat 2 juta, mau nggak? Ya. Nggak perlu kerja, uang datang Iya, sendiri, iya, ya kan? Siapa yang nggak mau ya kan? Kelompok rebahan Iya, gitu kan, sambil siapa yang main nggak HP, mau? iya, bener. Akhirnya apa? Hilang lah, iming-iming ingin 2 juta, hilangnya 20 juta, juta. ya kan? Dan kalau udah hilang udah baru deh ya. Udah hilang, merasa. baru kecewa kan, baru stres. Ada yang sampai stroke loh, Oh iya. ada yang sampai bunuh diri, serius. Karena mungkin itu kan Modalnya besar banget modal mungkin besar hilangnya. banget. itu mungkin Iya. tabungan yang udah bertahun-tahun Betul. dikumpulin. Belum malah lagi ada yang hilang. pakai duitnya ngutang kan, ngutang Waduh, tetangga, iya. terus mendapatkan utang nanti dikembalikan, ternyata Iya. uangnya hilang. Itu kan jadi
hilang harapan, jadi punya utang gitu kan. Karena itu tadi Kak, mungkin modalnya dikit, tambah-nambah. Jadi kadang manusia kan Serakah puas ya, itu juga saya lah salah satu. Jadi akhirnya sampai hilang semua gitu Iya ya, betul. Kak. Makanya Cuma- kalau misalnya kasih saya firman ini betul sekali. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Mending bersusah payah kita kerja di bawah terik matahari, Betul. tapi itu berkat Tuhan daripada kita ingin cepat-cepat malah hilang semua. Bener banget, setuju sih maksudnya sama Kak Citra ya. Jadi apalagi nih sekarang viral banget ya. Lagi Iya, viral. Bahkan itu apa ya, iming-imingnya itu sekarang masuknya dalam bentuk aplikasi gitu Betul kan. sekali. Baru banyak banget yang kayak misal dulu cuma satu, kayaknya Betul. sekarang udah Banyak. berapa Iya, platform betul, yang betul, menyediakan betul. gitu kan. Jadi kita emang harus jeli ya ketika ada iming-iming yang memang ya seperti yang Kak Citra bilang, Betul. 2 juta nggak ngapa-ngapain, tidur ngopi ya kan, Iya, tiba-tiba betul. masuk rekening kan, Bener. sebenarnya agak nggak masuk akal ya. gitu. Bener. Oke, semoga Bapak Ibu dan teman-teman di sana nggak tergiur lagi Iya, ya betul. untuk apa namanya investasi bodong kayak gitu. Iya betul. Nah, terus Kak Citra akhirnya kan Kakak dari situ dari apa usaha bisnis batik tadi ya. Akhirnya sekarang udah mulai banyak tuh kayak kesehatan juga Iya. gitu. Nah, ada nggak Kak tips atau trik nih ya yang bisa dibagikan nih buat Bapak Ibu yang mungkin jadi pengusaha muda atau anak-anak muda yang sekarang, duh aku daripada diem nganggur nunggu loker nih lama banget, mending aku buka usaha. Itu ada tips and trik yang bisa Iya dibagikan? betul. Jadi pertama tuh mulailah dari apa yang ada pada kita. Apa yang kita bisa sih? Kita bisa masak atau kita bisa berbicara. Sekarang pun berbicara tuh di TikTok ramai banget. Betul. Hanya bisa khotbah dikit, apa bersaksi dikit, ramai banget. Dan itu bisa menghasilkan sesuatu buat kita. Dan juga bisa buat YouTube. Tergantung hobi kita apa. Mulai daripada diri kita, nggak usah yang muluk-muluk. Saya harus jadi artis terkenal dulu, baru bikin video. Nggak usah. Mulai daripada apa yang ada pada kita. Dan misalnya kalau kita ingin bekerja pun melihat peluang dari sekitar kita. Yes, benar. Apa sih yang orang butuhkan di sekeliling kita? Apa sih yang kita bisa, hidup kita mau berdampak apa sih pada orang lain? Jadi mulai daripada diri kita dengan apa yang ada dalam kantong kita. Jadi kalau kantong kita 5.000 ya mulai dengan 5.000. Gak usah kita berharap 15 miliar, 20 miliar baru kita buka usaha, gak usah. Dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, talenta kita bawa ke tangan Tuhan. Tuhan tuh yang utama deh. Amin. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, nggak ada yang bisa tutup. Begitupun dengan berkat-berkat kita, berkat ilahi. Jadi kalau saya bilang sih berkat ilahi sih, yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan tuh Tuhan sediakan. Kalau gitu jangan pernah khawatir, jangan pernah malas-malasan. Berdoa di kaki Tuhan, Tuhan saya mau kerja apa Tuhan? Kalau memang kaki ini harus melangkah, Tuhan pimpin kakiku kemana aku harus melangkah. Kalau memang tanganku, aku tiap pagi angkat tangan Tuhan. Tanganku hari ini aku bawa kehadirat-Mu Tuhan. Apapun yang ku kerjakan hari ini, Engkau yang memberkati. Begitupun suamiku, ketika suamiku tidur, aku tumpang tangan di kepalanya, Tuhan berkati dia. Kalau dia harus khotbah, Tuhan berikan hikmat, perkataan ilahi, Tuhan berkati pekerjaannya. Kalau dia harus keluar dari rumah, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kita tuh hidup harus bergantung sama Tuhan. Amin. Kalau mau berhasil, satu aja kuncinya, bergantung sama Tuhan. Bawa talenta kita ke tangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Jadi kita nggak buat agenda-agenda sendiri, akhirnya babak belur. Yeah. Usaha ini gagal, pekerjaan ini gagal, semua ini gagal. Bawa ke tangan Tuhan. Itu kuncinya menurut aku ya, sebagai hamba Tuhan. Ke Tuhan aja. Nanti Tuhan akan buka kayak jalanku. Nggak pernah berpikir jualan batik. Tuhan yang bawa, Tuhan yang promosiin. Jadi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Luar biasa. Sama singkat tapi bener-bener semua Iya, terangkum ya. Iya betul. Kalau nggak investasi salah, jangan nyalain Tuhan lagi ya. Iya bener. Tapi emang kalau kita dalam hal apapun kayaknya ya Kak, nggak cuma memulai usaha atau apapun, dari mungkin pelayanan, mungkin Iya, yang betul. masih teman-teman yang masih sekolah, Iya, mungkin betul. masih kuliah, dan pekerjaan pun juga kita harus istilahnya semua itu nomor satu untuk Tuhan dulu Iya gitu betul, kan ya. betul. Dan Kak kalau bisnis ini kan Kakak udah dari 2015 gitu. Rencananya itu kan pasti akan pengennya lebih besar atau lebih Iya, besar betul. karena Kakak itu pakai promosi-promosi gitu nggak sih Kak? Atau cuman dari mulut ke mulut gitu? Jadi promosi itu juga berbicara kesetiaan nih. Oke. Kita setia bukan hanya Tuhan aja, ke pekerjaan juga harus konsisten. Yes. Misalnya hari ini kita upload batik ke Facebook, gak ada yang beli. Besok gak upload lagi. Gimana kita mau dapat berkat? Tiap hari tuh konsisten. Bangun pagi, kita berdoa, kita mengucap syukur, kita mandi, kita makan. Mulailah. Upload lagi, walaupun gak ada yang tanya, walaupun gak ada yang beli, upload. Begitupun dengan Alkes. Upload terus.
Karena begini, kita nggak tahu kapan Tuhan mau kirimkan pembeli. Yes. Berkat itu mau datang tiba-tiba tuh kapan? Kayak mama aku gini, udah ada upload sebulanan kok nggak ada yang beli ya. Sampai gini, mah setia aja upload terus setiap hari. Mungkin hari ini orang nggak butuh, besok dia butuh. Ingat, Mungkin dia ingat nih siapa nih yang tiap hari. Pernah, Kalau kita upload nggak ya, pernah gitu. upload, kayaknya lupa deh siapa gitu kan. Tapi kalau kita upload tiap hari, nah ini nih orangnya nih. Tiba-tiba Tuhan kirimkan misalnya sebulan nggak laku, tiba-tiba Tuhan kirimkan 2.000 piece, 3.000 piece, tiba-tiba. Gitu kan, jadi jangan cepat kecewa. Itu berbicara apa? Konsisten, komitmen kita. Kalau mau dagang, komitmen tiap hari upload. Jangan hari ini nggak laku, besok nggak upload lagi. Besok udah malas. Kebanyakan kan kita gitu kan, gampang kecewa. Padahal emas tuh di situ kita baru jalan 1, 2, 3 langkah, belum nyampe, udah mundur lagi, ya kan? Harus setia. Berbicara kita juga dengan Tuhan tuh berbicara apa sih? Kesetiaan. Kita mau cari Tuhan, betul, gitu. Wow, luar biasa ya. Mungkin itu tuh hal kecil tapi kadang yang suka dilupain sama Konsisten pengusaha. gitu. Bener. Karena kadang wah, udahlah nggak usah lagi deh, biasanya gitu sama Instagramnya mungkin ditutup gitu, kayaknya udah gak ini. Padahal bener kayak yang dibilang Kak Citra gitu, kadang kan Betul. waktunya tuh nggak ada yang tahu ya Kak. Betul. Mungkin nunggu beberapa bulan, yang penting tuh orang udah oh akun ini loh Iya, yang betul. sering promosi itu gitu. Jadi Betul. buat apa ya, para pengusaha muda, anak-anak muda yang mungkin saat ini lagi di apa ya, lagi kayak yang di posisi Lagi bergumul. bergumul kayak udahlah malas banget aku kayak gini-gini. Jangan, tapi dengerin yang tadi disampaikan Kak Citra ya, kita harus setia dulu, konsisten dulu sama apapun yang saat ini mungkin menjadi media promosinya Iya, kita. betul. Gitu. Nah, kalau Kak Citra sendiri Kak, ada nggak suka duka yang mungkin pernah sampai membekas banget nih di Kak Citra ketika menjalani bisnis online? Kebanyakan orang tuh sering bertanya gini kan, kamu pernah nggak merasa kecewa kan suatu hal gitu kan? Ya. Kalau aku tuh prinsip hidup aku gini, apa arti kecewa gitu. Dan aku kayak mikirnya gini, hidupku aku taruh di tangan Tuhan deh, terserah Tuhan, suka Tuhan. Tuhan mau buat apa dalam hidupku, terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Jadi ketika orang lain menghina, orang lain membuat hal-hal yang menyakiti aku gitu kan, aku tuh cuma masuk kamar, aku nangis, aku bilang gini, Tuhan, kalau hari ini aku ada air mata, aku percaya besok Tuhan ganti dengan sukacita. Dan itu yang nggak pernah aku, si A buat begini, si B buat begini ke aku, nggak ada. Makanya kita ada suatu acara gitu kan, kita disuruh gunting kertas bentuknya hati, love gini. Di sini tulis gini, siapa orang paling menyakiti kamu? Gini. Kenapa dia menyakiti kamu, sini alasannya. Dibalik lagi tuh, siapa orang yang kamu sakiti? Terus alasannya apa? Soalnya itu saya tulis kok kebanyakan ketika saya menyakiti orang lain. Karena kan orang menyakiti saya nggak mau ingat-ingat gitu kan. Ternyata saya satu flashback dalam kehidupan kita gini. Kita nggak usah ingat apa yang orang perbuat pada kita, tapi apa yang kita perbuat pada orang lain. Itu yang kita harus minta ampun di hadapan Tuhan. Ketika orang menyakiti kita, kita ingat sampai selama-lamanya gitu kan. Ada orang gitu kan, saya disakiti, saya ingat sampai 20 tahun, 30 tahun. Tapi ketika dia menyakiti orang lain, dia nggak pernah ingat. Nah itu yang menjadi kaca buat diri kita. Lihat siapa dirimu sesungguhnya. Makanya ketika saya disakiti pun saya berkaca. Tuhan, kalau hari ini saya disakiti mungkin saya bersalah. Karena apa? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ketika hari ini kita disakiti, mungkin sebelumnya kita menyakiti orang lain, kita nggak nyadar. Dan itu menjadi flashback buat kita, oh ya Tuhan, kita nggak boleh menyimpan kepahitan dalam diri kita. Karena kita pun memberi kepahitan pada orang lain. Kita pun memberi luka kepada orang lain. Kenapa ketika orang melukai kita, kita mengingatnya? Tetapi kita melukai orang lain, kita nggak mengingatnya. Itu kita harus berkaca dan refleks diri kita supaya apa? Di tahun 2022 ini kita nggak semakin banyak menyakiti orang lain tanpa kita sadari gitu. Luar biasa kalau emang sharing sama Ibu Gembala emang kerasa banget ya. Vibes Ibu Gembala aja ya. Jadi paradigma yang baru ya. Iya, benar udah sih. paradigma yang baru. Karena apa ya, sedikit katanya tuh, karena mungkin akhir-akhir ini tuh banyak banget anak muda tuh kan sensitif ya. Iya betul. Kadang gitu, apa bener sih, kita kadang nyakitin orang nggak sadar, tapi orang lain nyakitin kita ingat sampai sedetail itu mungkin ya. Dan pastinya Kak Citra juga ketika menjalankan bisnis ini, ada nggak Kak kayak berdoa mohon pengampunan juga, karena kan hal seperti itu pasti juga ada kaitannya dengan masalah pengampunan juga pastinya ya. Betul. Jadi kenapa gini, kalau kita hidup bersosialisasi dengan orang lain bukan hanya dalam bisnis ya, tapi dalam hal pelayanan. Satu yang kita harus sadari bahwa gini, ketika kita melihat kekurangan orang lain, kita tuh jangan menghakimi.
Kalau kita ingin menegur pun dengan kasih. Karena apa? Dalam kehidupan dimanapun, di bisnis, di pelayanan, gak ada yang sempurna. Ketika kita sudah suka menghakimi satu dengan yang lain, oh kamu kurangnya begini, kamu kurangnya begini, pelayanan tuh gak akan lama, cepat hancur. Begitupun dalam bisnis. Milikilah hati yang murni, yang tulus. Saya mau kerja buat jadi berkat. Saya bekerja bukan ingin cepat kaya sehingga saya menipu, saya mencuri, saya bla 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 bla, saya menipu, saya berbohong, harga sekian bilang sekian, harga sekian dinaikin, diturunin gitu kan. Tapi apa? Hati kita yang dibersihkan dulu. Sehingga apa? Kita tuh bisa hidup dengan hati yang legowo gitu loh. Dan kita berbicara soal pengampunan, mungkin hidup manusia tuh nggak ada yang enak. Banyak luka mungkin, kita terluka ya. Luka tuh kalau kita biarin jadi borok. Jadi borok, jadi bau. Masa depan kita nggak ada. Ada satu dosa yang membuat kita tuh apa? Merubah karakter seseorang, adalah kekecewaan. Ada orang kalau dikecewain itu berubah. Dulunya cerewet jadi pendiam. Jadi pemarah, jadi sentimental. Dia berubah karakter. Kekecewaan ini bahaya. Dia tuh seperti momok dalam tubuh manusia yang merubah seseorang. Akhirnya apa? Berkat yang Tuhan sudah sediakan depan mata tuh dia gak bisa lihat. Matanya terbutakan oleh kekecewaan. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman mungkin ada yang mengalami kekecewaan di dalam bisnis atau di dalam pelayanan, kepahitan, ditipu orang sampai gak bisa bangkit lagi. Come on, lepas, buang. Supaya apa? Ada jalan yang baru. Percaya, setiap hari ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Kalau hari ini kita ditipu, besok Tuhan bisa gantikan berlipat kali ganda. Seperti Ayub, Tuhan pulihkan berlipat kali ganda. Oleh karena itu percaya sama Tuhan. Masa depan kita tuh di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Kalau masa di tangan kita ya kita nggak tahu hari esok. Tapi kalau di tangan Tuhan, Tuhan tahu hari esok. Dan rancangan Tuhan itu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Wow, luar biasa banget ya Citra. Emang kita untuk jadi anak Tuhan itu emang selain kita harus melayani dan lain-lain sebagainya, kita harus lihat hati kita dulu ternyata ya Kak Citra ya. Karena kalau misal di dalamnya udah nggak istilahnya tadi borok itu, yang keluar tetap borok. Ya borok, jadi jelek gitu kan ya. Luar biasa banget Kak Citra, terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri mungkin ada pesan Kak buat anak-anak 1PM yang menyaksikan anak-anak muda nih. Kira-kira kan ini banyak perubahan ya karena pandemi gitu. Pasti anak-anak yang belum pernah, ini istilahnya kan tragedi yang belum pernah terjadi di sebelumnya ini pertama kali kan di dunia mengalami. Nah mungkin mereka juga merasakan orang tua mereka pasti akan lebih banyak masalah karena banyak istilahnya ekonominya lumayan agak drop atau apa. Nah gimana nih Kak, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di sana yang lagi suffer atau lagi gimana sama hidupnya gitu sih Kak. Jadi buat anak-anak muda yang mungkin hari-hari ini lagi struggling, yang kayak hidup kok susah banget sih. Yang pertama Kak Citra cuma bilang, bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Kamulah yang jadi tiang doa buat keluargamu. Kalau mungkin hari-hari ini papa mamamu sering ribut karena mungkin kekurangan, mereka bekerja keras harus bontang-banting, gak ada di rumah, kalian kesepian, atau macam-macam yang kalian hadapi. Mungkin orang tua kalian sakit, mungkin ada yang meninggal, dipanggil Tuhan. Begitu banyak kesusahan yang kalian hadapi hari-hari ini, datang sama Tuhan. Bawa hidup kalian ke tangan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan tuh punya rancangan yang indah buat setiap kalian. Bawa hidup kalian yang pertama ke Tuhan. Yang kedua, doakan keluargamu. Doain papa mamamu. Kalau hari-hari ini bisnis papa mamamu turun, berdoa, Tuhan berkati papa mamaku. Kalau papa mamaku sakit, Tuhan sembuhkan papa mamaku. Jadilah anak-anak yang berdoa buat keluarga. Jadi anak-anak yang berdoa untuk famili kalian. Siapapun yang kalian lihat susah, berdoalah buat mereka. Yang kedua, jangan cepat kecewa. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang tua. Semua lagi susah. Tapi gimana sikap hati kita yang benar? Mau nggak kita terima keadaan? Mau nggak kita berdamai dengan keadaan? Supaya apa? Jalan kita ke depan semakin ringan. Dan kita percaya bahwa ketika kita berdoa, ketika kita tidak mampu, hanya Tuhan yang mampu. Kalau keadaan hari-hari ini tidak berubah, berdoa, hanya Tuhan yang bisa merubah keadaanmu. Kalau hari-hari ini banyak air mata di keluargamu, berdoa, Tuhan ganti air mata itu menjadi sukacita. Tetap semangat di dalam Tuhan, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan itu selalu baik, amin. Amin. Thank you banget Kak Citra, dan kami juga mengundang buat Bapak Ibu Saudara sekalian,
yang ingin didoain sama Kak Citra, mungkin ya yang ada kehilangan atau lagi struggle atau lagi punya pergumulan, mungkin jemaat bisa angkat tangan kita di dada dan biar Kak Citra bisa berdoa untuk kita semua. Ya Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi semua karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau hari ini Bapa, Tuhan masih kasih kami nafas kehidupan. Artinya Tuhan masih percaya sama kami. Tuhan masih punya rancangan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat di luar sana Tuhan. Mereka yang kesusahan Bapa, mereka yang mengalami pergumulan yang sangat berat Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Mereka yang mengalami kehilangan orang-orang tercinta mereka Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, berikan penghiburan Bapa, berikan pertolongan Tuhan. Hamba juga berdoa buat anak-anak muda-Mu Tuhan, generasi muda-Mu Tuhan, mereka yang terhilang arah Tuhan. Engkau bawa kembali mereka Tuhan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-alat-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mereka yang bersusah payah Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau berikan pekerjaan buat setiap mereka Tuhan. Mereka yang sedang memulai bisnis Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan Bapa. Hamba bawa umat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pergumulan mereka Tuhan, kami percaya ada Tuhan. Masih ada mujizat Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di mata-Mu Bapa, tidak ada yang sukar di mata-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap air mata mereka Tuhan. Engkau yang menghiburkan Tuhan, Engkau berikan kekuatan Bapa. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber damai sejahtera buat setiap mereka Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, biarlah harapan mereka hanya kepada Tuhan. Dan lewat tempat ini Tuhan, hamba ingin mengucapkan berkat untuk mereka Tuhan. Tahun 2022 mereka diberkati secara luar biasa Tuhan. Mereka menjadi raja-raja untuk kemuliaan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, hari ini terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Mereka Tuhan yang kekurangan Tuhan, hari ini Tuhan hamba ucapkan berkat. Mereka diberkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Bapa, Engkau akan menyertai kami kemanapun langkah kehidupan kami Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kami Bapa. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap proses kehidupan yang kami alami Tuhan, kami tahu kami tidak sendiri. Kami tahu ada Tuhan. Kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat. Bahkan di saat kami lemah, Engkau Tuhan menguatkan kami. Di saat kami tidak berdaya, Engkau Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Bapa, yang siap menjadi berkat dan diberkati dan menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Biasa banget. Terima kasih Kak Citra atas pengalaman hidupnya yang pasti telah memberkati kita semua. Dan buat teman-teman di sana yang lagi bingung mau memulai usaha, nomor satu libatin Tuhan di atas segalanya. Demikian program menjadi saksi untuk kali ini. Kami berdoa supaya pengalaman luar biasa Kak Citra bersama Tuhan Yesus dapat menjadi penghiburan dan jalan keluar untuk setiap yang menyaksikan. Sampai jumpa dalam program menjadi saksi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you. God bless.